Namo Buddhaya. Umat Buddha dalam melaksanakan puja bakti di depan altar. Dan di altar biasanya terdapat rupang Buddha, dupa, lilin, bunga, air, dan juga terkadang ada buah-buahan. Semua benda yang ada di altar memiliki arti dan juga sebagai objek perenungan. Namun walaupun dalam puja bakti misalnya tidak ada altar, bukan berarti puja baktinya tidak sah atau batal. Jadi ketika puja bakti tetapi tidak ada altar, sebenarnya juga tidak menjadi masalah. Tidak menjadi gagal atau batal atau tidak sah puja baktinya. Karena dalam puja bakti yang terpenting adalah bagaimana memunculkan pikiran yang baik dan benda-benda yang ada di altar sebagai alat bantu untuk memunculkan kondisi pikiran yang baik dengan cara perenungan dari simbol-simbol yang ada di altar tersebut. Yang pertama adalah rupang Buddha. Rupang Buddha adalah simbol penghormatan kepada guru, sekaligus bukti bahwa guru Buddha Gautama benar-benar pernah ada yang mengajarkan dhamma atau ajaran yang jika dipraktekkan dengan baik akan membebaskan dari penderitaan. Penghormatan di sini bukan berarti menyembah kepada patung. Umat Buddha dalam beribadah bukanlah menyembah, tetapi lebih tepatnya menghormat kepada guru. Dalam pengertian umum, saat orang beribadah, sering kita dengar dengan sebutan sembahyang. Namun dalam agama Buddha, kata sembahyang sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah puja bakti, atau memuja kepada guru yang patut dipuja atau patut dihormati, dan berbakti dengan cara praktek ajaran gurunya. Itulah pengertian yang secara umum dikatakan sembahyang dalam agama Buddha. Sebenarnya puja bakti yaitu menghormat kepada guru yang patut dihormati, kemudian berbakti dengan cara mempraktekkan ajarannya. Yang kedua adalah lilin. Lilin bila dinyalakan adalah sebagai sumber penerangan dari kegelapan. Artinya dhamma atau ajaran Buddha sebagai cahaya yang menerangi batin manusia dari ketidaktahuan. Dan ketiga adalah air. Air sebagai simbol untuk membersihkan kotoran. Demikian juga dhamma. Dhamma adalah sebagai pembersih kekotoran batin jika seseorang itu menjalankan dhamma tersebut, mempraktekkannya. Seperti yang terdapat dalam Uwada Patimokkha, inti ajaran Buddha adalah jangan berbuat jahat, banyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Nah, inilah dhamma untuk mensucikan hati dan pikiran. Dan keempat adalah dupa. Dupa adalah simbol wewangian. Demikian juga perbuatan baik akan membawa nama harum bagi yang melaksanakan. Harumnya dupa tidak akan pernah mampu melawan arah angin. Tetapi harumnya nama baik, harumnya seseorang yang melakukan kebaikan akan menyebar ke segala arah, dapat melawan arah angin. Dan kelima adalah bunga. Bunga mempunyai makna ketidakkekalan. Kita dapat melihat dari bunga, yaitu mulai kuncup, mekar, kemudian indah, selanjutnya layu dan gugur. Demikian kehidupan ini, lahir, tumbuh menjadi remaja, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Walaupun saat muda memiliki wajah yang cantik, tubuh yang kuat, indah dipandang,
layaknya bunga yang sedang mekar, namun ketika suatu saat nanti akan mengalami yang namanya usia tua dan juga kematian. Inilah renungan bunga sebagai ketidakkekalan. Tubuh kita adalah juga tidak kekal, selayaknya seperti bunga. Dan keenam adalah buah. Terkadang di altar ada buah-buahan. Buah melambangkan apa yang kita tanam, maka akan menghasilkan buah atau berbuah. Demikian juga perbuatan apa yang kita lakukan, baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat sesuai yang dilakukan. Misalnya berbuat baik hasilnya akan baik, berbuat buruk hasilnya akan buruk. Itulah renungan sebagaimana buah yang ada di altar. Selain hal yang saya sebutkan tadi, biasanya juga ada rupang di kanan dan sebelah kirinya rupang Buddha. Itu adalah rupang siswa utama Sang Buddha, yaitu Sariputta dan Moggallana. Beliau berdua juga dalam posisi menghormat kepada guru Buddha Gautama. Jadi sahabat siswa Buddha, itulah sahabat siswa Buddha, benda-benda yang ada di altar, benda-benda sebagai lambang untuk cerminan kita, untuk latihan kita, sebagai alat bantu untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan bunga sebagaimana bunga untuk perenungan bahwa diri kita tidak kekal dan seterusnya. Hingga kita menyadari hal itu, kita akan mengembangkan perbuatan-perbuatan baik kita, bahwa tubuh kita ini sebenarnya tidak kekal. Dan dari situlah kemudian kita timbul semangat untuk mencapai kebahagiaan, yaitu nibbana. Nah, nibbana inilah yang disebut tujuan akhir umat Buddha, tidak akan pernah mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Terima kasih. Namo Buddhaya.